Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afri Handini, NIM 22111155. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Konten video ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah metodologi Islam terpadu yang dosen pengampunya yaitu Bu Ade Irma Suryani MPD. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses belajar mengajar dengan mata pelajaran IPAS di kelas 4. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan mempelajari IPAS, materinya yaitu memakan dan dimakan. Sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih, apakah masih ada ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Makhluk hidup, Bu. Nah, betul. Minggu lalu kita mempelajari tentang makhluk hidup. Sekarang kita masuk ke materi memakan dan dimakan. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Baiklah, kita masuk poin yang pertama yaitu rantai makanan. Nah, rantai makanan yaitu urutan hubungan antar organisme dalam ekosistem yang menunjukkan aliran energi dan nutrisi. Nah, terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 5. Nah, di sini contoh rantai makanan sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada rumput. Rumput dimakan kelinci, kemudian kelinci dimakan elang, dan terakhir yaitu ada pengurai. Coba ulang lagi Aisyah, apa tadi? Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan oleh elang, terus ada pengurai. Nah, ya. Selanjutnya, ini ada contoh rantai makanan yang lebih luas atau lebih besar lingkupnya. Di sini ada komponen-komponen dalam rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Nah, peran produsen yaitu menghasilkan energi atau makanan dalam ekosistem. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Konsumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama konsumen tingkat 1 itu ada herbivora. Yang konsumen tingkat 2 ada karnivora, dan konsumen tingkat 3 ada karnivora. Nah, atau bisa disebut lainnya yaitu punca atau predator. Selanjutnya ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang menggunakan sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah, seperti jamur, bakteri, atau cacing tanah. Nah, di sini ada contoh rantai makanan di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu ada rumput. Rumput di sini sebagai produsen. Nah, kemudian rumput dimakan belalang itu disebut konsumen tingkat 1 karena belalang mengonsumsi rumput atau memakan rumput sebagai sumber energi. Selanjutnya, belalang dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen tingkat 2 karena tikus membutuhkan energi dan kemudian memakan belalang. Selanjutnya ada tikus. Tikus ini sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Ular itu sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular dimakan elang. Elang ini memakan ular. Kemudian saat elang mati akan mengurai menjadi jamur atau menjadi bangkai
dan kembali menjadi nutrisi kembali ke dalam tanah. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring makanan. Pernahkah anak-anak ibu berkunjung ke sawah? Pernah, Bu. Nah, apa saja yang kita temukan di sawah? Ada Padi, ada tanah, ada Katak, air, Bu. lalang, capung, ada ular juga. ada ular juga. Katak juga ada, Bu. Nah, itu adalah bagian dari komponen-komponen dalam ekosistem sawah atau bisa disebut juga biotik dan antibiotik yang saling berkaitan atau saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan. Nah, ini ada contoh dari jaring-jaring makanan. Coba perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah berikut ini. Di sini ada padi, belalang, tikus, katak, ular, dan elang. Menurut anak-anak ibu, jika terjadi elang dan ular habis karena diburu oleh manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan melebihnya atau meluapnya ekosistem dari katak atau tikus dan yang lainnya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya atau dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu paham apa yang ibu jelaskan tadi? Paham, Bu. Nah, materi yang terakhir kita yaitu ada peran jaring makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup lainnya, populasi mereka akan tetap terjaga sehingga keseimbangan ekosistem akan tetap terjaga. Nah, sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan yang membuat populasi mereka akan berkurang sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu atau rusak. Hal ini juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim, yaitu tanggung jawab manusia sebagai khalifah untuk menjaga ciptanya agar lingkungan ataupun ekosistem di lingkungan kita tetap terjaga. Untuk kita memahami apa itu proses rantai makanan, Ibu ada sebuah tayangan video untuk anak-anak Ibu, mohon diperhatikan ya. Ya, Bu. Video kali ini akan menampilkan sebuah proses rantai makanan yang terjadi di area persawahan. Rantai makanan adalah upaya pemenuhan energi bagi organisme heterofag dengan cara memangsa organisme lain. Di suatu persawahan terdapat tumbuhan padi yang dimakan belalang. Saking asyiknya belalang bermain-main dengan makan padi, dia tidak menyadari bahwa katak sudah siap memangsanya. Di balik kegerakan sang katak, ada ular yang diam-diam mendekati katak tersebut. Hahaha, akulah penguasa di sini, kata sang ular, tanpa menyadari ada elang yang siap memangsa diri. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai rantai makanan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.